Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat tafsiran dirahmati Allah Ta'ala, sahabat pagi kita kali ini, Alhamdulillah di bulan suci Ramadan, kita akan mentadabburi firman Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ayat 21 tentang kekuatan keteladanan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membahas keteladanan, Al-Quran menggunakan dua istilah, ada al-uswah dan ada al-qudwah. Al-uswah disebutkan tentang keteladanan dalam diri Rasulullah yang sangat sempurna. Mengapa Rasulullah dijadikan sebagai uswah? Karena Islam adalah satu sistem, seperangkat aturan yang diturunkan Allah melalui wahyunya. Maka untuk mengamalkan aturan yang diturunkan oleh Allah, ini diperlukan sosok yang bisa menjadi cermin keteladanan bagi umatnya, yang menjadi cetak biru. Kalau ada undang-undang dasar, maka Al-Quran itu adalah undang-undang dasar. Dan undang-undang implementasi dari undang-undang dasar setiap pasalnya itu adalah perilaku, ucapan, perbuatan, dan ketetapan serta akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah tauladan dalam melakukan amal-amal kebajikan. Beliau juga teladan dalam mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Akhlak beliau adalah cerminan dari Al-Quran. Ya, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Beliau adalah the living Quran, Quran yang hidup, yang berjalan di atas muka bumi ini. Akhlak beliau adalah cerminan dari Al-Quran. Rasulullah adalah tauladan dalam kepribadian, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang, sebagai qadhi, penentu hukuman. Karena itu beliau menjadi teladan yang sempurna bagi seluruh kaum muslimin. Tak cukup hanya meneladani, melainkan mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka itu ikutilah aku.
niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ittiba, fattabi'uni, mengikuti sunnah Rasulullah adalah cermin dari keteladanan kita kepada beliau. Dan ittiba, ini pula yang menjadi syarat diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Selain kita beruswah kepada Rasulullah, Al-Quran juga menggunakan kata al-qudwah. Artinya sama, mirip keteladanan. Tapi iqtida artinya mengikuti dalam pengertian menapaki jejak-jejak salafus soleh, orang terdahulu. Ya, orang-orang soleh yang terdahulu. Itu menapaki jejaknya. Dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan beberapa kisah para nabi dan rasul. Dari ayat 83 sampai 86. Ya. Itu disebutkan nama nabi dan rasul itu ada 18 nabi dan rasul disebutkan dalam ayat 83 sampai 86 surah Al-An'am. Dan di akhir ayat 86 surat Al-An'am itu diakhiri dengan perintah kepada Rasulullah Muhammad untuk mencontoh mereka, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka wahai Muhammad, contohlah, tapak napak tilasilah ya keteladanan orang-orang terdahulu itu. Itulah perintah untuk menjadikan para nabi dan rasul sebagai qudwah dalam perjuangan dakwah. Keteladanan harus muncul dari lingkup yang paling kecil. Dalam keluarga, misalnya orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dalam lingkungan kantor, seorang pimpinan harus menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Di lingkup sekolah, seorang guru, kepala sekolah harus menjadi cerminan yang baik bagi anak-anak murid. Dalam lingkup yang lebih luas, seorang pemimpin masyarakat, tokoh umat, dan kepala pemerintahan harus memberikan tauladan yang baik bagi rakyatnya. Bahkan keluarganya juga harus menjadi tauladan. Ya, selain sosok dirinya. Untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tentu tidak bisa hanya mengandalkan ceramah. Tidak bisa hanya main tunjuk, sekadar memberi instruksi kepada bawahan, atau sekadar memberi nasihat. Lebih dari itu harus ada keteladanan. Kita mesti menjalankan terlebih dahulu apa yang kita sampaikan dan perintahkan kepada orang lain. Sehingga dia akan berdampak luas jika yang melakukannya adalah orang-orang yang terpandang di tengah masyarakat. Dalam khazanah sejarah kekhalifahan Islam banyak ditemukan kisah-kisah keteladanan. Dua sosok khalifah yang syarat dengan keteladanan, misalnya Umar ibn al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Keduanya sangat terkenal dalam sejarah Islam. Keduanya juga sangat masyhur dalam perilaku sederhana dan kejujurannya dalam memimpin kaum muslimin. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, sosok legendaris dalam hal keteladanan yang terkait dengan keadilan. Bahkan, jika disebut istilah keadilan, maka para ulama menyebut itulah keadilannya Umar. Kalau bicara tentang zuhud, maka ikutilah kezuhudannya Umar. Dan keteladanan dari sosok Umar bin Khattab ini adalah buah dari madrasah nubuwah. Ya, madrasah yang dikepalai, yang dipimpin oleh sosok guru yang paling agung. Guru dari semua guru yang ada di dunia ini, dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari para sahabat yang melihat penampilan Khalifah Umar bin Khattab merasa prihatin. Lalu mereka bermusyawarah untuk menaikkan tunjangan khalifah. Namun tak ada satupun yang berani menyampaikan ide itu kepada Khalifah Umar agar di-ACC. Kenapa? Karena ia dikenal sebagai sosok yang tegas. Karena itu para sahabat mencari cara untuk menyampaikan hal itu kepada beliau. Akhirnya dipilihlah Hafsah binti Umar, anak sang khalifah, untuk menyampaikan hal tersebut. Hafsah pun, yang juga istri Rasulullah SAW, janda Rasul, menyampaikan keinginan para sahabat Rasul itu kepada sang ayah. Apa jawaban Umar? Tidak, aku tidak ingin tunjanganku sebagai khalifah dinaikkan. Khalifah Umar kemudian mengatakan kepada sang anak, wahai Hafsah, kamu bukankah dulu pernah tinggal bersama Rasulullah? Ceritakan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana makan beliau, bagaimana tempat tidur beliau, bagaimana fasilitas beliau.
Lalu diceritakan oleh Hafsah sampai akhirnya sang ayah menangis terseduh-seduh. Umar lalu berkata, apakah pantas aku yang hina ini melebihi apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa. Jawaban yang sangat mengejutkan. Dalam kisah lain disebutkan bahwa suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima bingkisan berupa makanan yang lezat dari seorang gubernur Azerbaijan yang bernama Utbah bin Farqad. Khalifah memakannya. Lalu kemudian bertanya kepada utusan yang membawa makanan itu, apakah makanan yang enak ini juga dimakan oleh kebanyakan orang rakyat di sana? Sang utusan menjawab, tidak, wahai Khalifah, ini adalah makanan yang sangat istimewa. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan saja yang bisa mencicipinya. Seketika itu Khalifah Umar marah mendengar jawaban tersebut. Dia lalu mengatakan, kenapa kalian mengirimkan makanan yang tidak biasa dikonsumsi oleh rakyat di sana? Sampaikan pesanku kepada gubernur, ya, Utbah bin Farqad. Jangan pernah sekali-kali dirinya memakan makanan yang enak sebelum dia bisa mengenyangkan seluruh perut yang ada di bawah kekuasaannya. Tegas Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ya. Umar bin Khattab juga pernah diminta oleh para sahabat untuk menunjuk putranya Abdullah bin Umar sebagai khalifah, menggantikan beliau pada saat beliau sakit keras akibat ditusuk atau ditikam oleh belati yang beracun oleh seorang budak asal Majusi Persia. Ya, itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Apa jawaban Umar ketika diminta untuk menunjuk anaknya Abdullah bin Umar sebagai khalifah sepeninggal beliau? Tidak. Cukup satu Umar saja yang akan menjadi khalifah satu-satunya dari keluargaku. Jangan sampai ada Umar-Umar lain dalam keluargaku ini, karena satu Umar saja nanti mempertanggungjawabkan amanahnya itu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup satu Umar saja. Jangan sampai ada Umar-Umar yang lain. Itulah keteladanan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bandingkan dengan sikap para pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Melalui sikapnya itu, ya, Khalifah Umar ingin memberikan contoh kepada para bawahannya, kepada para pembantunya, kepada para gubernurnya, bahwa kalau mereka ingin menunjukkan atau memamerkan kemakmuran wilayah yang dipimpinnya, maka berikanlah hak makanan yang sama antara pemimpin dengan rakyatnya. Sebab salah satu tanda sebuah kemakmuran, rakyat itu bisa mengkonsumsi makanan yang kualitasnya sama dengan makanan yang dinikmati para pemimpin. Dengan kekuatan keteladanan ini, kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah setelahnya mampu menjadi cermin yang berkilau bagi generasi selanjutnya. Keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya lahir dari hati yang tulus. Bukan dari kepura-puraan atau pencitraan yang bertujuan untuk kepentingan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kurun waktu adalah masaku hidup. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu tabi'in, lalu orang-orang yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan keteladanan dan contoh baik yang kita berikan kepada generasi penerus, maka Allah perintahkan mereka untuk selalu mendoakan. Ya, Allah perintahkan kepada generasi penerus itu untuk selalu mendoakan ampunan dan rahmat Allah kepada para pendahulunya. Renungkanlah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Surat Al-Hasyr ayat 10. Orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rabb, beri ampunlah kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami.
Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Alangkah indahnya jalinan ikatan emosi antar generasi umat ini. Ia bersifat melintasi zaman dan tempat. Dan itu semua adalah buah dari kekuatan dan keberkahan keteladanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hari-hari Ramadan kita, mari kita isi dengan ibadah, menebarkan kebajikan, dengan terus mensyiarkan Al-Quran, memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenika Daliasari. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu saya terkena COVID-19. Selama saya sakit, saya mengkonsumsi produk-produk suplemen Keling itu banyak sekali. Omega Squad, dari Kisah Uda Visio, ada juga susu skim, madu, propolis, dan ayu asmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.